Oke, baik. Yang kedua, sifat kualitatif kedua itu ada mengenai penurunan titik beku ya nak. Pertama tadi delta P, penurunan tekanan uap. Kalau yang ini delta TF. Nah, delta TF ini, F itu diambil dari bahasa Inggrisnya, membeku, freeze ya. Ibu salah nggak ya? Lalu sama konsep dengan yang pertama tadi. Ini tadi udah sampai ibu buat videonya, ternyata ada kesalahan tadi. Oke. Konsepnya sama dengan yang pertama, kita hanya perlu membandingkan nanti antara pelarut saja dengan adanya larutan. Kalau dikatakan di larutan, ada zat terlarut dan ada pelarut, itu konsepnya. Oke. Nah, kita sudah tahu bahwa air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius, ya kan? Jadi, Ibu mau jelaskan dulu mengapa ada zat padat, ya kan? Dan mengapa ada zat cair. Ya, itu dipengaruhi karena partikel-partikel penyusunnya itu. Nah, ini pulpen ini kan disebut dengan zat padat, ya. Oke, zat padat itu partikelnya itu dia itu sangat rapat, tidak bisa bergerak bebas. Oke, makanya bisa seperti ini, bisa kita pegang. Beda dengan air. Air itu dia partikelnya itu bergerak bebas. Ya. Jadi air kalau misalnya kita bekukan di freezer, yang tadinya partikelnya itu bergerak bebas, ketika kita kasih suhu yang rendah sampai 0 derajat Celcius, maka nanti dia partikelnya itu akan saling memadat. Oke, sehingga sampai membeku dengan suhu 0 derajat Celcius. Itu ya. Nah, ini tadi sudah air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, bagaimana kalau larutan gula? Nah, larutan gula ini dipengaruhi tadi oleh zat terlarutnya. Ketika air mulai nanti mau membeku atau mulai saling mendekati antar partikelnya, maka nanti akan terhalang oleh adanya partikel gula tersebut. Sehingga karena adanya terhalangi, butuh suhu yang lebih rendah lagi. Supaya apa? Supaya bisa membeku. Jadi kalau kita bandingkan antara air dengan larutan, maka nanti ini suhunya paling kecil sampai minus gitu. Sedangkan 0 dengan minus kan lebih besar 0 ya. Nah, ini nanti akan di bawah ya, akan di bawah dari 0. Oke. Bisa ya? Nah, kemudian TF ini titik beku pelarut, titik beku pelarut atau air ini itulah nanti yang kita sebut dengan TF0. Ini nanti kita sebut dengan TF0 atau titik beku pelarut murni. Sedangkan untuk yang larutan ini disebut dengan TFL ya, TFL, titik beku larutan. Jadi karena TF0 yang lebih besar dibandingkan TFL, berarti kalau kita selisihkan mereka akan kita dapatkan perubahan ya kan, delta TF, yaitu TF0 dikurang TFL. Itu ya. Jadi selisihnya itulah yang disebut dengan penurunan. Sampai di sini bisa ya? Oke.
Lalu kalau kita hubungkan titik beku ini ya, kita hubungkan titik beku ini dengan konsentrasi, maka yang berhubungan dengan ini nanti adalah molalitas. Molalitas. Oke. Nah, apa rumusnya nanti? Oke, maka untuk mencari delta TF itu, delta TF sama dengan KF kali molalitas. Delta TF sama dengan KF kali M. Ini rumusnya. Oke. Tapi ingat, ini nanti berlaku untuk yang non-elektrolit. Ya, ini nanti yang non-elektrolit. Nah, sedangkan kalau untuk yang elektrolit, delta TF sama dengan KF kali M kali I. I tadi apa nak? I tadi adalah faktor Van Hoff. Kenapa nggak ada non-elektrolit? Karena non-elektrolit tadi alfanya sama dengan 0 ya. Ini kita kalikan, berarti ini untuk si elit. Ibu singkat aja lah ya, elit itu elektrolit. Oke, sampai di sini bisa. Jadi nanti nak, bahwa ibu dulu keterangannya ya, bahwa delta TF itu penurunan titik beku, sedangkan M itu molalitas. Ingat kembali apa rumusnya ya. Dan si KF ini itu adalah tetapan, jadi nanti ada dalam soal dia ya, tetapan dalam penurunan titik beku. Oke, kalau begitu yuk kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal, ibu langsung tuliskan ya. Tentukan titik beku larutan yang mengandung 3,6 gram glukosa yang dilarutkan dalam 100 gram air. Diketahui di sana KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius. Oke, diketahui juga MR glukosa sama dengan 180. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Yuk. Oke. Nah, diketahui 3,6 gram glukosa. Berarti glukosa ini adalah zat terlarutnya kan? Sedangkan air berarti adalah pelarutnya. Nah, glukosa termasuk elektrolit kah atau non-elektrolit? Termasuk non-elektrolit. Kalau begitu pakai yang rumusan yang pertama yang ini. Oke, jadi kita buat langsung aja dijawab ya. Dijawab. Delta TF sama dengan KF kali M. Oke? Oke, titik beku larutan. Apa tadi titik beku larutan? TFL. Ya, yang ditanya adalah TFL-nya berapa.
salah satunya di sini yang berhubungan dengan TFL adalah delta TF, ya kan? Jadi masukkan aja ke sini. Delta TF tadi TF0 dikurang dengan TFL sama dengan KF kali M. TF0, TF pelarut murni, kebetulan air, berarti 0 derajat Celcius. Ingat aja selalu itu, air, pelarut murni 0. Ini yang kita cari. Sama dengan KF-nya 1,86 kali molalitas. Molalitas adalah mol per pelarut. Kebetulan dalam soal diketahui gram, uraikan, ya kan? Ingat kembali yang kita pelajari semalam. Molalitas berarti gram per mr kali 1000 per pelarutnya dalam gram, ya. 0 derajat Celcius kurang TFL sama dengan 1,86 kali gram terlarutnya si glukosa 3,6 per 180 kali 1000 per 100, ya kan, airnya 100. Ini bisa 10, 3,6 kali 10 36, ya kan? Maka 0 dikurang ini nanti menjadi minus, ya kan? Berarti ini menjadi minus TFL karena ini hanya 0, ya kan? Oke. Sama dengan 1,86 kali 36 per 180. Itu ya, Nak. Oke. Kalau nanti ini kita hitung-hitung, maka akan kita dapatkan bahwa TFL-nya itu nanti hasilnya 0,372. Oke, sama-sama kita kalikan negatif, maka kita perolehlah titik beku larutannya sama dengan minus 0,372 derajat Celcius. Oke, paham? Lebih kecil kan dibandingkan dengan air? Oke, ingat saja kalau titik beku larutan itu akan selalu di bawah, itu akan selalu minus hasilnya. Oke, sampai di sini, nah, ada yang mau tanyakan? Silahkan nanti tanyakan ya. Kita buat lagi contoh ya. Nanda buat contohnya nih. Contoh yang kedua. Contoh kedua. Gini. Sebanyak 2,22 gram CaCl2 dilarutkan dalam 500 ml air. Tapi ingat ya, Nak, bahwa pelarut itu nggak melulu air, bisa nanti benzena, tergantung soalnya apa, itu ya. Oke, dalam 500 ml air. Bila larutan CaCl2 terionisasi sempurna, tentukan titik beku larutan. Tetap ya, diketahui KF air 1,86, lalu ARCA sama dengan 40, Cl sama dengan 35,5, CaCl, ya itu aja. Oke.
Gimana cara kita mencarinya? Hampir sama dengan yang pertama, cuman kita ada pemakaian rumus yang berbeda. Oke, CaCl2 katanya terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna berarti dia elektrolit. Kalau elektrolit pakai rumus yang kedua, yang ini. Oke, berarti kita buat dulu. Sekarang yang tanya apa? Tentukan titik beku larutan. Tetap yang ditanya adalah TFL. Ini ya kan? Oke. Nah, kalau begitu silakan dicarinya. Cari jawabannya. Ibu tunggu ya. Dicari jawabannya. Ibu tunggu 2 menit. Caranya sama. Sekarang rumusnya mana yang kamu pakai? Itu aja. Oke?